Waduh, ini kenapa Pak? Tadi Aing udah mengejar kirain teh ini bakalan dapet. Yo ganti motor yang hitam dijual. Itu yang sebungkus yang itu. Anjir. Pasopati, bungkus. Oke semuanya, halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Jadi sebenarnya gua mutusin untuk bikin video ini karena kalau di Instagram gitu terlalu panjang kalau menurut gua dan gak worth it juga. Jadi akhirnya gua pilih platform YouTube untuk gua upload video ini sekalian menyambung vlog-vlog gua sebelumnya. Nah, kebetulan vlog kali ini tuh gua menyambung perihal kejadian kemarin atau tadi malam ya di snapgram gua. Jadi buat kalian yang belum tahu, kalian bisa cek snapgram dari gua gitu. Jadi sebelum gua ceritain kronologinya, gua pengen kalian tahu bahwa jadi gua dapetin Sabrina itu di tahun 2016 gitu. Nah, si Sabrina ini istimewanya dia adalah produksian dari tahun 2012. Jadi buat kalian yang belum tahu, Sabrina ini produksian awal atau produksian pertama dari Kawasaki itu sendiri dalam injeksi gitu. Jadi tahun 2012 akhir tuh Kawasaki baru meluncurkan Kawasaki Ninja FI atau biasa disebut injeksi ya gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu karbu gitu. Nah, gue dapetin Sabrina itu tahun 2016, dapat bekas tapi kilometer rendah dan keadaan masih full orisinil, termasuk knalpot juga gitu. Gue sama Sabrina udah jalan hampir mau 5 tahun berarti. Karena sekarang udah akhir tahun ya, udah bulan Desember 2020 gitu. Dari awal gue beli motor, gue gak bisa pakai motor sama sekali. Dalam artian gue gak bisa pakai motor kopling. Jadi gue belajar kopling sambil pakai si Sabrina. Makanya dari dulu gue sering banget tuh di 2 tahun pertama gue pakai Sabrina tuh sering banget jatuh. Mungkin usianya sih ya, menurut gue usianya dia udah hampir 9 tahun ya. Dan Sabrina itu pemakaian setiap hari dari gue SMA gitu, karena gue sekolah pakai Sabrina juga, kemana-mana gue juga pakai Sabrina gitu. Nah, menyambung kejadian tadi malam, jadi sebenarnya ini ada salah satu kesalahan dari gue juga sih, makanya bisa terjadi hal tersebut. Jadi buat kalian yang nanya gue crash atau jatuh atau gimana, alhamdulillah masih diselamatkan gitu. Kalau emang misalkan gua salah bopos waktu posisi tersebut, bisa jadi gua jatuh karena angin di situ tuh kenceng banget. Nah, oke, jadi sekarang gua coba jelasin kronologinya. Nah, jadi setelah sekian lama gua nggak NR sama si Sabrina, karena kondisi Sabrina yang kurang memungkinkan, terlebih kelistrikannya juga kena, akhirnya gua mutusin untuk simpen si Sabrina di rumah, jarang gua pakai gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh gua bawa ke bengkel untuk dibenerin kelistrikannya satu persatu, mulai dari lampu juga karena mati semua. Nah, sampai akhirnya itu udah bener, gua udah niatin diri gitu untuk untuk nyicil sih sebenarnya, untuk nyicil benerin si Sabrina, karena harganya tuh ya kalian tahu lah Kawasaki harganya lumayan tinggi gitu ya dalam segi apapun, hal apapun. Jadi gua mutusin untuk nyicil satu persatu, dan kebetulan di segi kelistrikan kemarin tuh baru beres, dan akhirnya gue kontakkan sama teman-teman gue, sama Tegar juga untuk ya NR lah gitu. Udah lama juga gue nggak NR dan kemarin cuaca sih mendukung gitu. Sampai akhirnya kita mutusin untuk NR. Di situ gue ya kurang lebih 5-6 orangan lah ikut NR, termasuk gue pribadi gitu. Nah, kita nggak ke Lembang, akhirnya kita city rolling tuh. Nah, ketika kita city rolling, destinasi terakhir tuh kita ke, buat kalian orang Bandung pasti tahu nih ya, kita ke Pasteur, sampai ujung Pasteur tuh, sampai
stopan, muter balik, kita speeding di flyover Pasopati. Nah, titik akhirnya lewatnya ke situ gitu. Karena jam juga udah menunjukkan di atas jam 1. Sampai akhirnya gua masuk tuh. Jadi posisinya ada Tegar sama Aldo di depan. Mereka pakai CBR 600. Gua di belakangnya sama si Ambon pakai ZX25R dan di belakang ada Hikam pakai Wrecking juga. Nah, posisinya ketika masuk flyover Pasopati nih ya, Aldo sama Tegar di depan, oke moge gitu. Mereka langsung speeding dan disusul sama gua sama Ambon juga speeding di belakang gitu. Sama-sama 2,5 gitu ya. Sampai akhirnya speeding dari gigi 2 naik gigi 3 naik gigi 4. Nah, sampai gua masuk di gigi 5 gitu. Jadi gua masuk gigi 5, kecepatan udah di, untuk pastinya sih gua nggak terlalu fokus dan perhatiin speedometer. Kurang lebih 160-an lebih lah kecepatan gua. Gua posisi di jalur sebelah kanan dan si Ambon di jalur sebelah kiri. Ketika kita lagi speeding, gua lagi speeding, tiba-tiba fairing tuh pas gua masuk gigi 5, tiba-tiba fairing sebelah kanan tuh terbang gitu aja, guys. Nah, yang gua khawatirin ini sih, jadi di belakang gua tuh walaupun udah jam tengah malam, ya berhubung weekend kali ya, banyak mobil-mobil dan motor-motor di belakang juga. Tapi karena kita speeding, gua speeding, jaraknya ya agak lumayan jauh lah gitu. Jadi pas gua lagi speeding, tiba-tiba si fairing kanan gua tuh terbang gitu aja. Itu aneh sih gitu, terbang gitu aja. Posisi gua di 160. Otomatis gua lihat belakang, gua langsung berhenti ambil jalur kiri secepatnya. Karena di kecepatan 160 nggak mungkin dong kita langsung rem gitu aja. Harus butuh jarak juga gitu kan, karena ya kalian paham lah. Sampai akhirnya gua jaraknya sangat-sangat jauh dari tempat kejadian. Gua berhenti akhirnya. Dan anak-anak pada udah duluan ternyata. Sampai akhirnya gua berhenti untuk mutusin balik lagi, ambil fairing yang gua tuh nggak tahu terbangnya kemana. Dan akhirnya gua lari. Ternyata masih ada Hikam di belakang yang pakai Wrecking nih. Dia berhenti juga dan akhirnya baiknya dia ambilin fairing gue ke belakang pakai motor gitu. Sampai akhirnya fairingnya dapat, gue sama Hikam ngobrol juga. Kondisinya sebenarnya ketika terbang itu aman-aman aja gitu. Tapi nah ini nih kendalanya. Jadi ketika si fairing itu terbang, kayaknya kelindes mobil yang ada di belakang gue. Sampai-sampai bubuk sebubuk-bubuknya gitu, bubuk banget si fairingnya. Biar bisa kalian lihat sendiri lah ya. Dan akhirnya Tegar pun nelpon juga nyariin di mana. Ternyata dia masih berhenti juga di Pasopati di depan karena udah gak enak feeling. Sampai akhirnya Hikam bawain fairing gua, ketemu Tegar, gua bawa si Sabrina. Dari situ kita langsung ngobrol gitu. Enaknya mau gimana sih gitu. Jadi ketika gua lihat si fairingnya hancur sih, parah sih. Gue bisa simpulin sih sebenarnya itu ada salah satu dari, walaupun gue nggak tahu pasti penyebabnya, cuman ini ada satu hal yang menurut gue ini penyebabnya sih. Yang pertama tuh ya kalian tahu lah flyover tol itu angin kan kenceng-kenceng di sana karena nggak ada bangunan yang menghalangi juga gitu. Dan posisinya kalau flyover kan kita tahu sendiri lah di atas gitu kan, jadi angin bakal lebih kenceng dan lebih besar dari biasanya di jalan raya pada umumnya. Itu satu. Yang kedua, kesalahan gue ini yang jangan kalian lakukan. Gue nggak pakai undercoil kan. Dalam artian gue bukan sengaja nyopot undercoil biar kelihatan keren, enggak sih. Karena sebenarnya undercoil gue tuh kan udah gue bilangin sebelumnya di Instagram bahwa undercoil gue itu patah karena gue bawa overload. Nah itu salahnya. Cuman itu titik poin terberatnya. Karena gue nggak pasang undercoil, si fairing kiri kanan kan jadi ngaplek tuh. Ya semestinya sih gue pasangin repeat antara fairing kiri sama kanan biar tetap nyatu. Nah, cuman kesalahan gue, ya gue lupa sih ya, nggak di repeat sama gue. Jadi ketika kecepatan tinggi, posisi di flyover dengan angin yang sangat-sangat besar tuh, angin masuk dari depan, fairing kanan gue yang penuh dempulan. Jadi fairing kanan gue itu penuh dempulan karena dari dulu sering jatuh, penuh dempulan, patah benerin. Jadi ya kalian tahu lah dempulan kayak gimana. Sampai akhirnya mungkin karena saking besarnya angin masuk, si fairing jadi patah. Nah, bautnya kali bang pada longgar atau pada copot? Enggak guys sebenarnya. Jadi kalau untuk baut sebenarnya masih pada nempel di bodinya gitu, di rangka si motor Sabrina tuh masih pada nempel.
untuk baut-bautnya, dan patahannya juga masih ada guys di rangka si Sabrina gitu. Jadi menurut gue ini pure karena si fairing ini yang pertama dempulan, yang kedua gue nggak pakai undercoil, jadi ya risiko angin masuk dan ngangkat si fairing itu lebih besar sih menurut gue kayak gitu. Nah alhamdulillahnya gue masih dikasih keselamatan karena ketika hal itu terjadi posisi gue emang posisi speeding. Jadi kaki kiri kanan gua, badan, sikut semua posisi speeding aja. Kalau kalian nggak tahu posisinya bisa kalian cek aja di internet gitu ya. Nah, jadi untungnya kaki gua tuh biasanya kaki ngebuka karena step gua sangat-sangat tinggi, dimentokin ke belakang dan tinggi gitu. Jadi posisinya ketika kaki gua ngebuka itu pasti antara kaki kanan gua itu pasti ke bawah. Dalam artian pasti si fairing itu, coba kalian bayangin kecepatan 160 fairing sebesar itu, seberat fairing Ninja ya, kalian tahu ya fairing Ninja kenapa mahal juga, kenapa berat, terbang gitu aja di kecepatan 160, posisi angin besar juga, tiba-tiba ngehantam kaki gua. Coba apa yang kalian bakal lakuin gitu kalau hal itu terjadi sama kalian gitu kan. Kemungkinan untuk stabilnya kecil. Nah alhamdulillahnya kemarin posisi gue lagi speeding, kaki nengkep ke bagian bawah dari tangki motor si Sabrina. Jadi ketika fairing itu terbang gak mengenai salah satu anggota badan atau tubuh dari gue sama sekali. Alhamdulillahnya gitu. Nah tapi di sini bisa aja ketika terjadi hal itu gue jatuh karena posisi 160 tiba-tiba fairing lepas yang kanan terbang. Kebayang dong dari yang misalkan bobot beratnya 200 kilo, coba kalian bayangin. Dari yang bobot berat si motornya 200 kilo di kecepatan tinggi 160 km per jam, tiba-tiba hilang setengahnya ibaratnya gitu ya, analoginya biar kalian paham. Apa yang bakal terjadi sama motor kalian? Yang pertama gak seimbang pasti, dan kalian juga pasti kaget karena secepat itu tiba-tiba salah satu bagian terberat dari motor kalian terbang gitu aja atau hilang gitu. Pasti nggak stabil dong motor. Nah itu yang terjadi sebenarnya sama gua. Nah, jadi gua memutuskan bahwa alhamdulillah gua nggak crash dan nggak kenapa-napa gitu. Dan gua juga mau berterima kasih sama teman-teman gua yang kemarin udah nolongin, termasuk Gilang juga dan temennya bawain salah satu part karbon yang ada di fairing gua tuh masih bisa diselamatin untungnya gitu. Jadi gue juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya sama teman-teman semua yang udah ngedoain untuk gue dan Sabrina, yang udah peduli sama gue juga. Gue ucapkan sangat-sangat terima kasih, dan gue harap ini jadi tolak ukur gue ke depannya untuk lebih berhati-hati dalam berkendara gitu. Dan ini harus menjadi salah satu alasan kenapa gue harus balik lagi bikin vlog di YouTube, karena gue udah sempat vakum ya beberapa bulan gitu. Ya semoga bisa balik lagi, karena rencana gue sebenarnya emang bulan Januari ini gue mulai start lagi nge-YouTube. Jadi bulan ini tuh dicicil-cicil gue mau benerin Sabrina satu persatu dan dibikin vlog. Tapi ketika gue udah memulai ya penyicilan ini gitu ya, dari segi kelistrikan tiba-tiba bagian fairing hancur gitu ya. Cobaan mah pasti datang terus sih, nggak masalah, nggak apa-apa, asal kita tetap harus bisa bersyukur aja apa yang terjadi gitu. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua yang udah ngedoain dan ngesemangatin gue juga, terlebih untuk Sabrina ya.